Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Wisnu Winata, biasa dipanggil Perawat Wisnu. Saya di sini dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa dan biasa sering dipanggil siapa? Bapak Nada, sering panggil Nada saja. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk mengatasi masalah yang Bapak alami, yaitu seperti gangguan pendengaran dan bayangan-bayangan. Dan dilihat dari data pasien juga dan perawat dan teman saya kemarin itu, Bapak itu mengalami gangguan pendengaran dan Bapak melihat bayangan-bayangan. Benar. Benar Pak? Apakah benar? Betul. Jadi untuk perasaannya hari ini bagaimana Pak? Perasaannya sedikit gelisah, Mas. Oke, baik. Jadi saya juga melihat dari raut wajah Bapak dan gerak tubuhnya Bapak juga itu terlihat gelisah dan tidak tenang. Jadi untuk waktunya itu kurang lebih 5 menit itu akan dilakukan di sini saja ya Pak ya. Untuk topiknya itu kita akan melakukan bincang-bincang dengan berbincang-bincang untuk mengatasi masalah yang Bapak alami. Sebelumnya Pak, untuk halusinasinya itu bagaimana Pak jenisnya? Jenisnya saya sering mendengar suara aneh dan sering melihat bayangan-bayangan gitu, Pak. Itu biasanya terjadi pada jam-jam berapa atau waktu jam berapa gitu Pak? Biasanya saya terjadi ketika mau tidur gitu, Pak. Mau tidur, berarti tengah malam ya Pak ya? Terus apa yang Bapak lakukan? Respon Bapak terhadap bayangan atau suara-suara yang aneh itu? Yang Bapak lakukan? Terkadang saya kalau sering kayak gitu, sering teriak gitu, Pak. Sering teriak ya? Iya. Bapak itu responnya teriak aja ya Pak ya? Iya. Terus bagaimana? Apakah bisa hilang atau justru tidak hilang suara tersebut? Kadang hilang, kadang tidak, Pak. Jadi hilang timbul ya Pak ya? Iya. Jadi saya di sini juga akan melakukan cara mengatasi halusinasi yang Bapak alami. Itu namanya itu halusinasi Pak, yang Bapak alami itu namanya halusinasi. Dan untuk cara mengatasinya itu ada 4 Pak. Yang pertama itu menghardik dengan musik, terus meminum obat, melakukan aktivitas dan mengajak ngobrol orang lain. Dan pada hari ini saya akan melakukan mengatasi halusinasi dengan mengusir. Jadi nanti Bapak itu apabila terdengar suara aneh-aneh tadi atau melihat bayangan, Bapak pejamkan mata, dalam hati ucapkan pergi-pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Sekali lagi ya Pak, nanti kalau Bapak misalkan melihat bayangan atau suara-suara aneh, Bapak pejamkan mata, dalam hati bicara pergi-pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Silakan Bapak bisa praktekkan, ulangi yang saya lakukan tadi. Saya pejamkan mata, bilang pergi-pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Bagus Pak, tadi Bapak udah bisa ya Pak ya. Terus bagaimana Pak sekarang perasaannya? Setelah Bapak itu belajar untuk mengatasi halusinasinya? Ya, tadi saya sudah belajar mengetahui cara mengatasi halusinasi saya, jadi perasaan saya sekarang lebih tenang, Mas. Lebih tenang. Iya. Tadi gimana Pak cara mengatasi itu halusinasi dengan cara apa? Pejamkan Mengusir, mata, terus bilang pergi-pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Baik Pak. Terus saya juga lihat Bapak itu sudah lebih tenang ya Pak ya, dan sudah lebih tahu cara mengatasi halusinasi. Jadi untuk rencana tindakan lanjutnya itu nanti kita akan melakukan pelatihan yang kedua Pak, yaitu dengan cara obat. Nanti kita lakukan 3 kali sehari. Nanti apabila Bapak terdengar suara-suara tadi, Bapak bisa melakukan praktek yang dengan cara mengusir yang saya ajarkan kepada Bapak. Ya. Nanti untuk waktunya itu mau jam berapa Pak untuk waktunya untuk pelatihan yang kedua? Pelatihan kedua jam 10. Jam 10 pagi aja ya Pak. Ya. Waktunya di mana Pak? Mau di sini atau di depan atau di gazebo atau Di mana? gazebo aja. Di gazebo ya Pak ya. Ya. Dan nanti untuk topiknya kita akan berbincang-bincang seperti ini lagi. Baik Pak, sebelum saya kesini tadi Bapak lagi ngapain? Lagi tidur aja bilang tadi, Bi. Oke. Bapak mau melanjutkan tidurannya itu bagaimana? Iya, saya mau. Oke Pak, silakan Pak dilanjut. 5 minutes later. Selamat pagi Pak. Pagi. Kenalkan, nama saya Perawat Wisnu Winata, biasa dipanggil Perawat Wisnu. Saya di sini dinas pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang. Sebelumnya dengan Bapak siapa dan sering dipanggil siapa? Bapak Anda senang banget Anda. Nah, baik Pak, tujuan saya ke sini itu untuk menyelesaikan masalah yang Bapak alami dengan suara-suara yang aneh dan bayangan-bayangan. Dan dilihat dari data pasien juga, Bapak itu mengalami halusinasi. Apakah betul Pak?
Terus untuk saat ini bagaimana perasaannya Pak? Sedikit gelisah. Sedikit gelisah. Ya. Saya juga lihat dari roto wajah Bapak dan gerak tubuh Bapak juga gelisah juga tenang. Jadi saya di sini akan melakukan penanganan halusinasi dengan memberikan obat. Untuk waktunya itu kurang lebih 5 menit Pak. Menurut tepatnya mau di mana Pak? Di sini saja atau di luar? Di sini saja. Nanti untuk topiknya kita akan berbincang-bincang ya Pak. Iya. Sebelumnya Pak, kemarin kan kita sudah melakukan penanganan halusinasi dengan cara mengusir. Apakah kemarin itu masih terjadi halusinasi Pak? Masih Pak. Terus bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan? Seperti yang Bapak ajarkan, seperti pergi-pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Jadi Bapak sudah paham ya Pak ya. Terus Iya. apakah halusinasi tersebut hilang atau bagaimana Pak? Hilang Pak, kadang hilang, kadang tidak. Oke Pak. Jadi yang kedua ini setelah Bapak mendapatkan menanyakan cara mengatasi halusinasi dengan mengusir, yang kedua ini saya akan memberikan cara mengatasi halusinasi dengan memberikan obat atau meminum obat. Jadi untuk meminum obatnya sendiri nanti ada 3 jenis obat Pak di sini. Yang pertama itu pada pagi hari itu ada 2 obat Pak yang diminum, yang warna hijau sama warna kuning. Itu buat pagi hari. Nanti pada saat siang hari Bapak cukup minum obat 1 kali aja yang warna hijau. Pada saat malam hari Bapak minumnya itu 3 obat, hijau, oranye, dan kuning. Sekali lagi dapat saya jelaskan, nanti untuk mengatasi halusinasi dengan minum obat Bapak cukup pada pagi hari Bapak minum obat 2 obat, yaitu warna hijau dan warna kuning untuk pagi hari. Dan untuk siang hari itu Bapak minum obatnya itu 1 kali aja yang warna hijau. Pada malam hari Bapak minum obatnya itu 3, hijau, oranye, dan kuning. Apakah bisa dipahami Pak? Bisa. Coba dipraktikin di Iya, pada pagi hari saya minum 2 obat, yaitu warna hijau dan kuning. Pada siang hari saya minum 1 obat, yaitu warna hijau. Pada malam hari saya minum 3 obat, yaitu warna hijau, oranye, dan kuning. Bagus Pak, jadi Bapak sudah tahu ya Pak ya. Iya. Nanti Bapak bisa saya anjurkan, nanti Bapak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila Bapak mengalami halusinasi. Yang pertama dengan cara mengusir dan minum obat. Terus sekarang bagaimana Pak rasanya setelah mendapatkan pengarahan dari saya tentang mengatasi halusinasi dengan meminum obat dan kemarin mengusir? Ya, sedikit lebih tenang. Oke, saya juga bisa melihat dari wajah Bapak itu bisa sedikit lebih tenang dan tahu ya Pak ya, paham. Jadi untuk rencana lanjutnya itu besok saya akan kesini lagi ke Bapak itu untuk mengatasi halusinasi yang ketiga dengan cara mengajak ngobrol orang lain. Ya. Nanti untuk waktunya itu mau jam berapa Pak? Jam 10 Jam 10 aja ya. Tempatnya di mana? di Gazebo. Di Gazebo aja Pak. Nanti untuk topiknya seperti biasa kan kita akan berbincang seperti ini lagi. Jadi sebelum saya kesini Bapak lagi ngapain ya Pak? Lagi tiduran. Tiduran aja, mau dilanjut Pak? Dilanjut. Oke silakan Pak, dilanjut tidurannya. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan Pak, nama saya Perawat Wisnu Winata, sering dipanggil Perawat Wisnu. Saya di sini dinas pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Nanda. Sering dipanggil siapa? Nanda. Nanda. Jadi tujuan saya kesini Pak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak alami seperti suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan. Dan dilihat dari kita rekam medis Bapak juga Bapak mengalami halusinasi. Apakah betul Pak? Betul. Betul, teman juga kita sudah melakukan mengatasi halusinasi dengan cara mengusir dan meminum obat. Terus hari ini perasaannya bagaimana Pak? Perasaan hari ini ya saya sedikit masih gelisah sih Pak. Saya juga terlihat dari raut wajah Bapak itu masih terlihat gelisah dan gerak tubuhnya juga menandakan bahwa itu Bapak masih gelisah. Jadi saya di sini akan melakukan mengatasi halusinasi yang ketiga dengan cara mengajak ngobrol orang lain. Untuk waktunya itu kurang lebih 5 menit dilakukan di sini saja ya Pak ya. Iya. Dan topiknya kita akan berbincang-bincang. Sebelumnya Pak, kemarin bagaimana Pak? Apakah masih mengalami halusinasi? Kemarin ketika saya masih terdengar suara-suara aneh, saya sudah melakukan dengan yang Bapak ajarkan kemarin dengan cara satu mengusir. Gimana Pak mengusirnya Pak? Pergi-pergi saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Lalu ya? Yang kedua itu dengan cara minum obat, sudah minum obat. Terus tapi suara itu kadang masih terdengar, kadang tidak Pak. Untuk meminum obatnya itu berapa kali sehari? Untuk pagi berapa? Untuk pagi ada 2 Dua. ya, 2 obat hijau sama kuning.
kuning, pada siang hari satu yaitu warna hijau, yang pada malam hari yaitu minum 3 obat ya warna hijau, oranye dan kuning. Tadi Bapak sudah tahu ya Pak, tapi suara itu masih ada ya Pak ya. Iya. Jadi di sini saya itu akan mengajarkan yang ketiga Pak, dengan cara mengajak ngobrol orang lain. Itu apabila Bapak mendengar suara aneh atau melihat bayangan, Bapak langsung mencari teman untuk diajak ngobrol. Nanti Bapak itu membujuknya gini, Mas atau Mbak, tolong ajak saya ngobrol. Saya mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan. Tolong ajak saya ngobrol supaya suara dan bayangan itu bisa hilang. Sekali lagi ya Pak, nanti Bapak melihat bayangan atau suara-suara aneh, Bapak langsung cari teman untuk ajak ngobrol dan membujuknya dengan cara kayak gini Pak, Mas atau Mbak, tolong ajak saya ngobrol karena saya mendengar suara dan melihat bayangan, supaya suara dan bayangan itu hilang. Apakah bisa dipahami Pak? Bisa. Coba Pak dipraktekkan. Mas Mbak, tolong ajak saya ngobrol karena saya mendengar suara dan bayangan supaya suara itu hilang. Baik Pak, jadi bagus ya Pak ya. Tadi Bapak sudah paham yang saya ajarkan. Nanti Bapak bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, atau kalau pada saat Bapak melihat bayangan atau suara aneh, Bapak langsung bisa ajak ngobrol orang lain dan membujuk dengan kalimat yang seperti saya ajarkan tadi. Selanjutnya, bagaimana Pak perasaannya setelah saya ajarkan yang ketiga ini dengan cara mengajak ngobrol orang lain? Ya, saya jauh lebih tenang sih Pak. Saya sudah bisa mengetahui cara mengatasinya yang Bapak ajarkan ke saya. Yang pertama itu ada cara mengusir, terus minum obat, yang ketiga yaitu mengajak orang lain berbicara. Oke, baik. Saya juga melihat dari wajah Bapak kalau sudah tahu ya Pak, sudah paham. Nah, jadi untuk rencana tindak lanjutannya itu besok kita sesuai dengan buku harian ya Pak ya. Kita akan melakukan mengatasi halusinasi yang terakhir itu Pak dengan cara melakukan aktivitas kegiatan harian. Nanti untuk kontrak waktunya mau jam berapa Pak? Jam 8. Jam 8 pagi ya Pak ya. Ya. Tempatnya di mana? Di sini saja. Di sini saja. Nah, untuk topik ini kita seperti biasa berbincang-bincang. Dan sebelum saya kasih tadi Bapak lagi ngapain? Saya sedang tiduran aja sih. Tiduran, mau dilanjut Pak? Mau dilanjut. Oke, silakan Pak dilanjut, saya permisi dulu Pak. Pagi Pak. Pagi. Kenalkan, nama saya Perawat Wisnu Winata, biasa dipanggil Perawat Wisnu. Ya. Saya di sini dari siang, dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Nanda. Saya dipanggil dengan siapa? Nanda. Nanda. Baik Pak, tujuan saya ke sini itu untuk menyelesaikan masalah yang Bapak alami seperti suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan. Kemarin kan kita sudah melakukan 3 cara mengatasi halusinasi ya Pak. Yang pertama dengan cara mengusir, dengan yang kedua dengan minum obat, dan yang terakhir kemarin itu dengan cara mengajak ngobrol orang lain. Jadi kedatangan saya sini itu untuk melakukan yang keempat Pak, itu mengatasi halusinasi dengan cara melakukan aktivitas kesukaan yang Bapak, melakukan kegiatan yang Bapak sukai. Untuk waktunya itu kurang lebih 5 menit Pak. Untuk tempatnya mau dilakukan di mana Pak? Di sini saja. Di sini saja. Nanti untuk topiknya kita akan membahas cara mengatasi halusinasi dengan cara melakukan kegiatan. Sebelumnya Pak, kemarin gimana Pak? Apakah halusinasinya masih ada atau mengalami pengurangan? Iya, ketika saya mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan, saya sudah melakukan dengan yang Bapak anjurkan kepada saya, seperti berbicara dalam hati, pergi-pergi. Saya tahu suara palsu. Pergi-pergi, saya tidak mau mendengar Saya kamu. dengar kamu suara palsu. Terus yang kedua dengan cara minum obat. Pada pagi hari saya minum 2 obat warna hijau dan kuning. Yang kedua pada siang hari yaitu 1 obat warna hijau. Terus pada malam hari saya minum 3 obat warna hijau, oranye dan kuning. Terus pada yang ketiga yaitu dengan cara mengajak ngobrol orang lain. Jadi saya kemarin mendengar suara aneh, terus saya mengajak ngobrol adik saya. Terus dengan kata-kata menunjukkan gimana? Kalimat pembusuknya. Mas Mbak, tolong ajak ngobrol saya mendengar suara aneh dan melihat bayangan supaya suara dan bayangan itu hilang. Jadi Bapak sudah tahu ya Pak ya. Terus bagaimana? Apakah hilang atau masih tetap ada? Kemarin hilang, terus pada malam hari itu tidak hilang. Nanti malam hari datang lagi. Iya. Oke Pak, jadi ya ini yang terakhir saya akan lakukan selama mengatasi halusinasi dengan cara melakukan aktivitas yang Bapak sukai. Sebelumnya Bapak itu senang melakukan aktivitas apa ya Pak selama di sini?
Sering menggambar. Menggambar apa ya? Jadi saya di sini akan memberikan pengarahan biar Bapak itu mengatasi halusinasi dengan cara menggambar. Jadi yang pertama itu nanti Bapak apabila mendengar suara-suara aneh atau bayangan, Bapak itu langsung mencari buku dan pulpen ataupun pensil. Bapak cari referensinya, baik itu Bapak melihat benda sesuatu di kamar ruang perawatannya Bapak lihat di HP juga bisa. Terus Bapak langsung gambar sesuai dengan ekspresi yang ada di kepala Bapak gambar sesuai keinginan Bapak. Nanti kalau sudah suara dan bayangan kebetulan, Bapak bisa berhenti menggambar. Begitu Pak, itu cara mengatasi halusinasi dengan cara melakukan aktivitas kegiatan. Saya ulang lagi apa, nanti pada Bapak mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan, Bapak bisa lakukan kegiatan dengan cara menggambar. Bapak langsung cari buku gambar ataupun buku ataupun itu kertas dan pulpen ataupun pensil, Bapak langsung menggambar sesuai dengan yang ada Bapak lihat, seperti Bapak lihat kursi ataupun bisa lihat referensi gambarnya di HP, terus Bapak bisa langsung gambar biar Bapak itu tidak mendengar suara-suara aneh itu dan bisa hilang bayangannya. Nah gitu Pak, apakah bisa dipahami? Bisa. Coba Bapak praktekkan. Ya, ketika saya mendengar suara atau melihat bayangan, saya langsung melakukan aktivitas seperti menggambar, mengambil buku gambar atau mengambil pensil, terus menggambar sesuai ekspresi yang ada di pikiran saya atau di dalam hati saya. Atau saya melihat sesuatu, nanti saya akan gambar. Seperti melihat kursi atau melihat jalanan atau melihat apapun yang ada di depan saya. Baik, itu saja. Habis Pak, jadi Bapak sudah tahu ya Pak ya? Jadi nanti kalau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti melakukan aktivitas kegiatan ini dan mengatasi halusinasi seperti kemarin seperti mengusir, minum obat dan mengajak orang lain. Jadi sekarang perasaan Bapak gimana setelah mendapatkan semua pengarahan cara mengatasi halusinasi dari keempat ini yang saya ajarkan? Sangat tenang, sudah mulai sangat tenang karena ketika saya mendengar suara itu saya sudah tahu bagaimana cara mengatasinya dengan baik. Saya juga lihat dari wajah Bapak kalau sudah paham dan sudah tahu cara mengatasi halusinasi. Jadi untuk tindak lanjutannya itu juga sudah tidak ada sesuai dengan buku harian itu sudah selesai apa ya, untuk keempat-empatnya sudah saya berikan ke Bapak cara mengatasi halusinasi. Jadi besok itu saya tidak akan datang ke sini lagi Pak. Jadi sebelum saya datang ke sini Bapak lagi ngapain ya Pak? Tadi sudah nonton TV. Mau dilanjut atau bagaimana? Mau dilanjut. Oke Pak, silakan Pak dilanjut, saya izin ke balik ruang ya.